Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain amma ba'du. Kaum muslimin Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah dan bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berikut kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau yang setia dari zaman dahulu sampai berakhirnya zaman. Karena para sahabat-sahabat inilah yang berjibaku membantu perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga tersebutlah kalimat yang mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini negara Indonesia dalam keadaan yang sangat berduka, dalam keadaan yang sangat sedih yang mendalam, karena negara Indonesia saat ini, satu sisi dari negara Indonesia saat ini, yaitu Pulau Sumatera, ujung dari Pulau Sumatera terkena dampak bencana. Banyak orang-orang di sana maupun orang-orang di luar Sumatera, di luar orang-orang yang terdampak banjir, terdampak bencana, itu saling sokong menyokong, saling bantu, saling bahu-membahu, hingga adapun orang-orang yang di situ juga ada orang-orang yang turun ke lapangan mencari bantuan ke sana kemari agar bisa menyalurkan dan saling membantu satu sama lain. Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput juga dari situ banyak sekali komentar-komentar yang negatif, komentar-komentar yang sangat menyakiti hati korban. Ada yang mengaitkan dengan bencana alam, ada yang mengaitkan dengan mitos-mitos yang mistis, ada yang mengaitkan azab dan karena dosa yang banyak dan menumpuk. Perlu kita ketahui, perlu kita menggali dan belajar kembali bahwasanya tidak semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu ujian, tidak semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu azab ataupun sesuatu bencana karena kesalahan manusia, tetapi itu adalah bentuk ujian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah Allah bakal melihat yang mana sejatinya orang yang beriman dan yang mana sejatinya orang-orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali manusia itu ketika dikasih harta yang banyak, harta yang gemerlap, mereka itu lupa kepada Allah, dan apabila mereka ditimpa kesusahan, mereka baru ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kata Allah, kamu akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan dan kurang buah-buahan, dan sampaikanlah wahai Nabi,
wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Saudaraku Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwasanya manusia itu pasti diuji dengan kelaparan, ketakutan, dan kekurangan buah-buahan. Dari situlah, tidak semua ujian yang yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu azab, tetapi ujian yang diberikan Allah untuk mengangkat derajat hambanya. Saudaraku Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga, dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam juga mengajarkan kepada kita untuk saling membantu, topang menopang satu sama lain. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya barang siapa yang meringankan satu beban daripada manusia, satu beban daripada orang mukmin, maka Allah akan meringankan bebannya di hari akhirat. Maka disinilah, marilah sama-sama kita bantu saudara kita yang dalam kesusahan, yang dalam kesempitan. Maka insya Allah nantinya dalam janjinya Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah kita harus tolong menolong, saling bantu membantu agar nantinya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga Rasulullah menjelaskan barang siapa yang membantu saudaranya dalam keadaan kesusahan, maka nantinya Allah akan menolong dirinya di dunia dan di akhirat. Maka kita perlu membantu saudara kita agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita kesemuanya, dan umumnya untuk para mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan pada sore hari ini ada manfaatnya untuk kita kesemuanya dan menjadi muhasabah dan renungan kita agar kita dapat menjaga lisan, agar tidak berkomentar negatif dan dapat saling tolong menolong satu sama lain, muslim dan muslimat, ataupun hubungan antara manusia maupun hubungan antar negara, karena disitulah bentuk kemanusiaan kita terwujud satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.